Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Pemirsa MUTV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa dalam pembahasan Islam sebagai agama yang toleran. Sebagaimana firman Allah bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh seluruh para nabi, sebagaimana juga Islam diturunkan oleh Allah telah sempurna di masa Rasulullah SAW. Salah satu daripada Islam sebagai agama toleran, pertama dalam konteks dakwah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Kalau perlu berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Disinilah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang toleran. Dalam hal dakwah, kita diperintahkan untuk menyeru kepada Allah dengan cara bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang jelas, dalilnya, hujahnya. Kalau perlu juga berdialog pun dengan cara yang terbaik. Nah, ini sekaligus tentu untuk menjawab tuduhan kalau Islam itu bukan agama yang toleran. Yang kedua, untuk membuktikan Islam sebagai agama yang toleran, juga Allah terangkan kaitannya di dalam hal dakwah, mengajak kepada kaum ahlul kitab, yang Allah terangkan juga di dalam firman Allah, yaitu surat Al-Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Katakan, wahai ahli kitab, marilah kalian kembali kepada kalimatun sawa, kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami yang muslim, kamu yang ahli kitab. Jangan mempersekutukan Allah. Disinilah indahnya ayat Allah, bagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak kembali kaum ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasara, yang dulunya berakidah tauhid, tetapi dalam perjalanannya mereka menyimpang karena menganggap Allah memiliki anak. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-30, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair ini putra Allah, sementara kaum Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Kata Allah, mereka mengucapkan demikian itu mengikuti perkataan orang-orang kafir terdahulu, maka Allah melaknat mereka. Oleh karena itu, Allah menerangkan berkaitan dengan Islam sebagai agama dakwah, agama yang tidak mengajarkan dengan cara pemaksaan, tidak diajarkan dengan cara kekerasan, termasuk kita dilarang oleh Allah untuk memaksa orang-orang di luar Islam. Tidak boleh, karena Allah tegaskan, dalilnya bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam karena sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Nah, dari sinilah bahwa Islam tidak boleh memaksa orang yang di luar Islam. Bagaimana dikatakan Islam agama yang tidak toleran? Justru hanya Islamlah yang mengajarkan tidak boleh memaksa orang-orang di luar Islam, tetapi mereka memang wajib kita dakwahi, tapi dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara memaksa.
Kemudian selanjutnya untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran, kita juga dilarang oleh Allah mencaci maki Tuhan-Tuhan orang yang di luar Islam. Di sini Allah menerangkan di antaranya firman Allah surat Al-An'am ayat 108, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullahu adan bighairi ilmin." Dan janganlah kamu mencaci maki tuhan-tuhan mereka, tuhan-tuhan selain Allah, nanti mereka akan mencaci maki Allah karena mereka nanti melampaui batas. Disinilah Allah menegaskan bahwa kita umat Islam dilarang mencaci maki tuhan-tuhan agama lain. Kita tidak boleh menghina Tuhannya orang-orang yang di luar Islam, karena kalau kita hina tuhan-tuhan mereka, nanti mereka akan mencaci maki Allah karena tidak mengertinya. Disinilah membuktikan memang Islam adalah agama yang toleran. Selain tidak boleh mencaci maki terhadap tuhan-tuhan mereka, kita juga dilarang menghina kitab suci mereka. Walaupun mungkin kita lihat di negara-negara barat dengan dalih kebebasan berekspresi, bagaimana Al-Quran dirobek-robek, bagaimana Al-Quran kemudian dimusnahkan, dibakar, tapi tidak ada umat Islam yang justru melakukan perbuatan yang sama, karena memang kita dilarang oleh Allah untuk menghina dan melecehkan agama lain. Ini membuktikan bahwa Islam memang agama yang toleran. Kemudian selanjutnya untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang toleran, juga berkaitan dengan hidayah Allah itu memang tidak bisa kita paksa-paksa, karena hak yang memberikan hidayah hanya Allah SWT. Sebagaimana paman Rasulullah SAW yang kita kenal, yaitu Abu Thalib, yang selalu menjaga daripada Rasulullah SAW, tetapi sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam. Ternyata Allah turunkan ayat, di antaranya dijelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwa engkau wahai Muhammad tidak dapat menunjuki orang yang engkau sayangi sekalipun, karena hidayah memang hak veto Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah disebarkan dengan cara pemaksaan, sementara tuduhan dari para orientalis bahwa Islam disebarkan oleh Muhammad itu di tangan kanannya Quran, di tangan kirinya pedang, ini tidak benar. Jelas Islam adalah agama yang toleran, bukan agama teroris. Semoga pembahasan ini memberikan penjelasan, memberikan pelurusan terhadap tuduhan Islam agama yang tidak toleran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.